Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Syarifah Fitri Farhana dengan NIM 2002085020007, dan rekan saya Putri Nur Hidayah dengan NIM 2002085020010. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah pendidikan konsumen, Ibu Dr. Anda Sukriyati Firman MKes, dan Ibu Bese Qur'ani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu motivasi dan kebutuhan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu apa itu motivasi konsumen. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation, yang berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Jadi, secara keseluruhan, motivasi dapat diartikan sebagai pemberdaya, penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan motivasi konsumen. Menurut Nugroho J. Setiadi 2010, motivasi konsumen bertujuan: pertama, meningkatkan kepuasan; kedua, mempertahankan loyalitas; ketiga, efisiensi; keempat, efektivitas; dan kelima, menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Selanjutnya, asas-asas motivasi konsumen. Motivasi mengandung beberapa asas-asas, diantaranya adalah A. Asas mengikut sertakan, berusaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. B. Asas komunikasi, maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. C. Asas pengakuan, maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya. D. Asas wewenang yang didelegasikan, maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebas-bebasnya, tapi masih ada aturan yang membatasi. E. Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan konsumen dari produsen. Selanjutnya yaitu motivasi dan kebutuhan manusia atau konsumen. Manusia pada dasarnya mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah suatu pembatas antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya kebutuhan tersebut yaitu A. Faktor dalam atau biologis dan fisiologis, seperti rasa lapar dan haus. B. Faktor luar atau lingkungan, seperti aroma makan. Ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi seorang individu untuk berperilaku, yaitu pertama, kebutuhan sukses; yang kedua, kebutuhan afiliasi; dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu hubungan motivasi konsumen dengan keputusan pembelian. Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Motivasi yang ada pada seseorang atau konsumen akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu didorong oleh sesuatu kekuatan dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motivasi. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu motivasi adalah pemberdaya, penggerak
Ia menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Kedua, motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Ketiga, tujuan motivasi konsumen diantaranya adalah untuk meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas, efisiensi, efektivitas, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Keempat, motivasi konsumen mengandung beberapa asas, diantaranya asas mengikut sertakan, asas komunikasi, asas pengakuan, asas wewenang yang didelegasikan, dan asas perhatian timbal balik. Itulah materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.